Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada, senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, pengharapan, iman di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini dari 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, setelah mendengar bahwa jemaat Korintus tidak marah lagi kepadanya, Paulus berbicara tentang pengumpulan uang sumbangan. Sumbangan mereka akan menjadi bagian dari sumbangan besar yang diberikan oleh jemaat-jemaat di Makedonia. Sumbangan ini dikumpulkan Paulus untuk para pengikut Kristus di Yerusalem. Mereka yang dimaksudkan dalam ayat bacaan kita ini adalah jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia adalah jemaat-jemaat yang dirintis oleh Paulus di daerah Filipi, Tesalonika, dan juga mungkin Berea. Dikatakan oleh Paulus bahwa jemaat Makedonia mengalami penderitaan dan kesulitan, meskipun tidak pernah dilukiskan juga oleh Paulus apa sebenarnya penderitaan dan kesulitan tersebut. Tetapi ini pernah juga disinggung dalam surat-surat yang lain. Saudara, dikatakan bahwa jemaat Makedonia ini gemar sekali dalam mendukung pekerjaan dan pelayanan hamba-hamba Tuhan. Mereka memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Di sini Paulus mendorong jemaat di Korintus agar bersama-sama jemaat Makedonia mendukung pelayanan jemaat di Yerusalem. Terlebih jemaat Korintus memiliki kekayaan yang di dalam ayat 7 dikatakan dalam hal iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam pelayanan kasih. Sebelumnya diceritakan bahwa jemaat Korintus sudah berkomitmen untuk membantu jemaat di Yerusalem, tetapi barangkali tertunda. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kembali agar jemaat Korintus merealisasikan bantuan tersebut. Mengapa Paulus meminta mereka melakukan pelayanan kasih ini? Pertama, karena harta milik itu adalah karunia Tuhan. Jika kita mampu memberi, itu adalah anugerah, karena belum tentu semua orang bisa memberi. Kedua, kita memberi karena belajar dan meneladani dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kristus yang kaya menjadi miskin, agar kita yang miskin menjadi kaya. Dalam sebuah kisah diceritakan, saudara, ada seorang pria yang merasa sudah lelah karena ia selalu diminta untuk terus dan selalu memberi. Ia berkata kepada malaikat, memberi, selalu harus memberi. Saya sudah lelah memberi. Lalu jawab malaikat itu, baiklah, marilah kita membuat kesepakatan. Kamu boleh berhenti memberi ketika Tuhan berhenti memberi kepadamu. Sahabat, memberi seringkali menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Banyak orang merasa bahwa kondisinya saat ini belum tepat untuk dia bisa membantu orang lain. Namun kita diingatkan hari ini bahwa memberi adalah sebenarnya bagian kita sebagai pengikut Kristus. Memberi bukan karena tergantung keadaan. Memberi adalah sikap atau sifat yang harus kita bangun setiap saat. Kita belajar dari jemaat Makedonia yang memberi karena mengikuti teladan Kristus. Bahkan diceritakan tadi bahwa mereka memberi juga dari kekurangan mereka. Artinya saudara, mereka memberi dalam kondisi sebenarnya membutuhkan sesuatu. Akan tetapi karena kasihnya meluap-luap, sehingga tidak ada lagi yang dapat membatasi kasih dan aksi kasih tersebut. Kekurangan dan keterbatasan pun tidak. Saudara, Tuhan senantiasa memberikan kelengkapan untuk kita dapat memberi dan menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Saudaraku, kalau pertanyaan diajukan kepada kita, kapan terakhir kali kita memberi? Kapan terakhir kali kita membantu seorang yang kita tahu sangat membutuhkan? Apakah itu lewat uang, lewat makanan, lewat fasilitas, lewat relasi yang kita miliki? Sehingga lewat hal-hal tersebut kita sudah memudahkan jalan banyak orang. Kita menuntun banyak orang. Kita memercikkan harapan bagi orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kita. Sebagai manusia, kita pasti selalu tidak akan pernah cukup, saudara.
meskipun sudah menimbun banyak hal, tetap saja merasa kurang. Tetapi sebaliknya, dalam kekurangan sekalipun, pasti ada saja yang dapat kita berikan untuk orang-orang di sekitar kita. Jika ada kesempatan tersebut, mari gunakanlah kesempatan tersebut. Sesungguhnya segala hal yang ada pada kita saat ini itu merupakan perangkat dan kelengkapan yang Tuhan berikan agar kita dapat meneladani Kristus. Oleh sebab itu, kita bisa belajar untuk mulai memberi lagi. Mulailah berdoa kepada Tuhan, siapa orang yang Tuhan kirimkan untuk kita bantu. Mintalah hikmat apa yang kita bisa lakukan terhadap orang tersebut. Berdoa untuk orang tersebut, lalu mulailah melakukan sebuah aksi. Saya percaya kita akan terheran-heran melihat betapa Allah luar biasa menyalurkan berkat-berkat-Nya lewat kehidupan kita dalam rangka menuntun banyak orang untuk berjumpa dengan Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa dimuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami boleh melatih diri kami dalam memberi. Sesungguhnya Tuhan memberikan segala sesuatu kecukupan untuk kami bisa memberi. Biarlah Bapa, Engkau tumbuhkan kasih, cinta, belas kasihan dalam diri kami, supaya lewat kehidupan kami, Kristus boleh terpancar. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.